Iya, masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Sofia. Selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya Bu pada hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Ibu, kalau hari ini kita ada jadwal supervisi di kelas pembelajaran Ibu aku gitu. Kira-kira Mbak saya boleh lihat dulu terkait perangkat pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Oh boleh Bu. Ini saya sudah menyiapkan RPP-nya, terus juga sudah menyiapkan PPT sama media pembelajarannya untuk nanti di kelas. Oke, saya izin lihat ya Ibu. Iya. Di sini saya lihat tujuan pembelajarannya juga sudah bagus, terus tadi Ibu juga sudah menyiapkan nih beberapa perangkat pembelajaran. Semoga nanti kelas ini juga berjalan dengan lancar. Saya ingin menginfokan aja kalau nanti saya akan fokus pada 3 aspek utama, yaitu keterlibatan siswa dalam pembelajaran, terus juga kesesuaian materi yang akan Ibu bawakan nanti di kelas, sama respon Ibu nih terhadap siswa-siswa yang masih kurang aktif itu kayak gimana. Kira-kira sejauh ini ada gak yang Ibu khawatirkan dalam pembelajaran di hari ini? Ada sedikit Bu. Jadi ada anak-anak itu yang masih sering pasif ya gitu. Jadi saya harus merespon dia gitu secara individu. Oke, mungkin nanti saya akan lihat terkait respon Ibu di situ kali ya Bu, jadi bisa diperhatikan. Oke, kita buat nanti pembelajaran pada hari ini santai aja seperti Ibu mengajar di hari-hari sebelumnya, hari biasanya. Kita akan mulai supervisi pada jam 9 ya Ibu. Oke, mohon dipersilakan. Terima kasih ya Ibu Sofia. Semangat. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Fitri Hastuti. Ada Bukti. Hadir. Gladys. Hadir. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tes deskriptif. Nah, di mana tujuannya itu biar kalian itu bisa membuat deskripsi sederhana dari suatu peristiwa atau suatu gambar. Akan Ibu buat di papan tulis ya. Dari gambar ini kalian bisa melihat apa nih? Apa yang kalian lihat? Pantai. Tuh. Nah, dari gambar ini kalian bisa deskripsiin. Kalian bisa membuat tes deskripsi dari suasana yang ada di sini. Misalnya, pantai ini indah dengan matahari yang terik, gitu. Seperti itu ya, anak-anak. Baik Bu. Sekarang kalian buat menjadi berpasangan ya, dua orang. Nah, nanti Ibu bagikan kosakatanya. Di situ kalian membuat deskripsi yang ada di kosakata tersebut. Ini buat kelompok 1, ini buat kelompok 2, ini buat kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Anak-anak, sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Baik, karena sudah selesai semua, ada kelompok yang mau maju ke depan nggak pertama untuk mempresentasikan hasil dari tes deskripsinya? Ayo silakan maju kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 1 dijelaskan hasil dari kalimat deskriptifnya. Kalimatnya itu matahari bersinar cerah di atas air yang jernih. Oke, bagus ya teman-teman hasil deskripsinya. Oke, boleh silakan balik lagi ke
tempatnya. Terima kasih. Baik, teman-teman, ada yang mau ditambahin dari presentasi dari kelompok 1 enggak? Baik, kalau misalnya seperti itu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ada yang mau merangkum pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Fitri dan Suti, maju disampaikan tadi rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tes deskripsi itu apa? Teks menggambarkan sesuatu dengan jelas, Bu. Betul ya anak-anak? Yeay. Oke, bagus sekali Fitri dan Suti. Pemaparan dari rangkumannya sudah bagus. Pembelajaran kita hari ini dicukupkan ya anak-anak. Ibu akhiri, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Boleh duduk dulu. Oke, perasaannya gimana nih Bu untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah perasaannya lega ya. Alhamdulillah. Tadi saya melihat pembelajaran hari ini memang cukup lancar ya Ibu. Ibu juga bagus memantik siswa untuk interaktif gitu. Tapi saya ada catat beberapa hal yang udah bagus nih yang Ibu laksanain pada hari ini. Dari media yang Ibu gunakan itu juga sudah sangat bagus, membantu siswa untuk memahami materi yang Ibu bawakan. Terus juga di sini saya lihat ya, instruksi Ibu itu jelas dan runtut. Jadi siswa itu juga paham gitu apa yang Ibu sampaikan. Sama siswa di kelas Ibu tadi pada hari ini juga cukup aktif ya Ibu, karena Ibu juga menerapkan metode kerja berpasangan gitu. Kalau dari Ibu sendiri, kira-kira tadi ada permasalahan kan pada hari ini dalam pembelajaran yang Ibu alami? Sebelumnya terima kasih Bu atas apresiasinya. Untuk kendalanya sih tadi masih ada beberapa peserta didiknya yang masih pasif ya Bu. Walaupun saya sudah berusaha untuk siswa-siswanya itu untuk aktif seperti itu. Oke, betul Ibu, tadi saya juga mengamati itu ada sekitar 2-3 siswa yang masih pasif dalam pembelajaran. Maka dari itu saya juga mencatat beberapa hal untuk pengembangan di pembelajaran selanjutnya Ibu. Di sini mungkin saya sarankan untuk siswa-siswa yang pasif itu untuk Ibu bisa nih gunain pertanyaan-pertanyaan tingkat rendah yang bisa menjangkau seluruh siswa itu untuk lebih mudah memahami pembelajaran pada hari itu, supaya juga mereka itu bisa lebih percaya diri gitu Ibu. Terus juga mungkin dari Ibu sendiri di next pembelajaran bisa nih sebelum kelas itu selesai Ibu adain mini quiz gitu Bu, untuk mengukur seberapa paham sih siswa pada materi pada hari itu Bu. Oke, baik, terima kasih Bu atas masukannya. Saya akan coba di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih juga Ibu untuk hari ini. Terima kasih juga udah menerima saran dan masukan saya. Saya tunggu mungkin tindak lanjutnya untuk minggu depan untuk perbaikannya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga Ibu. Terima kasih. Mari Bu. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dodi. Pagi Ibu, ada apa nih Bu ke kelas saya? Iya Bu, hari ini saya akan mau supervisi pembelajaran di kelas Ibu ya. Ibu mengajarnya seperti biasa aja, tidak perlu ada kondisi khusus. Baik Ibu, saya usahakan pembelajaran pada hari ini akan berjalan seperti biasa. Nah, nanti saya akan observasi di belakang ya Ibu. Silakan, Ibu. Jika Ibu sudah siap, bisa mulai kapan nanti ya Ibu? Baik Ibu, nanti saya izin sebentar untuk mempersiapkan materi pembelajaran untuk anak-anak pada hari ini ya Ibu. Oke Ibu, saya izin ke belakang ya Ibu. Iya Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan belajar terkait sikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Masih ada yang ingat gak nih materi kita pada minggu lalu itu apa kira-kira? Boleh nih yang
banget nih, biar nanti kalian kalau misalnya di rumah ataupun di sekolah itu bisa berperilaku dengan baik sesama orang-orang di sekitarnya gitu. Oke, jadi sikap baik sesama teman itu baik ya anak-anak. Tolong dijaga sikap-sikap baiknya yang udah dipelajari gitu. Kira-kira dari yang sudah kita pelajari ada gak nih dari anak-anak ibu yang bisa menjelaskan ulang apa sih tadi yang kita pelajarin? Boleh nih ditunjuk tangannya. Aku. Wih, rame ya, boleh nih dilanjut ke depan. Tepuk tangan dulu dong. Tadi ini kita udah lihat ya dari anak-anak ibu sih udah pada aktif, udah pada mengerti. Jadi tolong ya dipraktekin apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ibu harap materi-materi yang tadi ibu jelaskan dapat dipahami dan dimengerti sama anak-anak ibu pada hari ini. Oke, dari pembelajaran tadi kira-kira ada gak nih anak-anak ibu yang mau praktekin sikap baik dalam kehidupan sehari-hari dua orang? Boleh nih. Saya, Bu. Wih, boleh kepada Sofia dan Kak Kiki untuk maju nih praktekin. Kira-kira kalian mau praktekin apa? Sikap baik apa dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di kelas nggak boleh makan, Bu. Oke, kalau di kelas nggak boleh makan. Nah, responnya apa nih dari Kak Kiki? Ya itu betul, karena kalau misal makan di kelas itu bakal ganggu konsentrasi, dan teman-teman juga yang lain bakal ke-distract sama. Oke, betul banget. Betul ya teman-teman, ini Betul. merupakan contoh sikap baik dalam kehidupan sehari-hari di mana tadi Kak Kiki merespon peraturan yang udah dibuat sama Sofi kalau di dalam kelas tuh nggak boleh makan, tapi Kak Kiki ini menghargai gitu aturan yang udah dibuat dan menaatinya. Jangan lupa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Terima kasih kepada Sofi dan Kak Kiki. Boleh nih duduk tempat dari tepuk tangan dong, teman-teman. Oke, makasih anak-anak aku. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu gak nih sebelum ibu tutup pembelajaran pada hari ini? Cukup, Bu. Cukup. Oke, ada cukup ya. Dari ibu juga cukup. Kita cukupkan aja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu Audi, terima kasih ya Ibu atas pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, dalam prosesnya saya lihat sih berjalan cukup baik dan siswa-siswanya terlihat sangat aktif. Terima kasih kembali, Bu. Bu Audi, saya perhatikan Ibu tuh mampu ya Bu membangun suasana yang positif, gaya komunikasi Ibu tuh cukup hangat, sehingga tuh siswa tidak ragu menjawab pertanyaan. Itu tuh hal yang mendukung pembelajaran PKN banget Bu. Wah, terima kasih banyak Ibu. Tadi juga memang saya berusaha untuk membuat pembelajaran pada hari ini tuh benar-benar nyaman gitu untuk anak-anaknya. Nah, untuk masukan saya tuh untuk pengembangan ke depan Ibu mungkin bisa memberi ruang lebih bagi siswa untuk berdiskusi dan menganalisis situasi sederhana Bu. Misalnya tuh kayak bertanya mengapa sih suatu sikap itu tuh penting, atau apa sih akibatnya jika sikap tersebut tidak dilakukan. Dengan begitu pemahaman mereka lebih bisa mendalam Bu. Oke, baik Ibu akan saya catat untuk saran masukannya untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk prakteknya itu Ibu lakukan tadi tuh udah tepat banget Bu. Praktek role play yang telah Ibu lakukan tadi tuh menurut saya udah sangat tepat. Tapi alangkah baiknya jika variasinya itu diperluas Bu, misalnya dengan memberi kesempatan kelompok lain untuk membuat contoh situasi sendiri. Ini tuh bisa meningkatkan kreativitas dan partisipasi dari siswa-siswa untuk. Baik Ibu akan saya catat untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Secara keseluruhan pembelajaran yang Ibu lakukan tuh sudah mengarah pada proses yang efektif. Hanya perlu ditingkatkan pemuatan pada bagian pedalaman konsep agar anak-anak tuh tidak hanya tahu contoh tapi juga bisa memahami maknanya Bu. Baik Ibu, memang saya menyadari kalau di bagian itu dari saya sendiri itu masih perlu ditingkatkan. Baik, itu aja sih Bu Udi. Jika Ibu memerlukan dukungan tambahan atau referensi lainnya untuk kegiatan kelas, Ibu bisa menghubungi saya ya Ibu. Baik Ibu, pastinya saya nanti kalau misalnya ada apa-apa akan saya hubungi juga dari Ibu Fitri. Terima kasih banyak Bu Udi atas kesempatan. Terima kasih kembali Ibu. Seperti hari ini. Ibu mau langsung ke
Ibu, jadi saya ingin melakukan jadwal supervisi di kelas Ibu untuk besok hari. Untuk media pembelajarannya itu apakah sudah ada Ibu? Nah, kebetulan Ibu, ini SPP yang sudah saya buat untuk pembelajaran besok. Nah, materi yang akan disampaikan itu tentang pecahan Bu, agar tuh tujuan itu agar peserta didik dapat menyederhanakan dan memahami konsep pecahan. Oke, siap. Untuk tujuan pembelajarannya juga udah bagus. Untuk medianya Ibu akan dibawakan itu menggunakan apa ya Bu? Nah, ini medianya Bu, saya akan membawakan dalam bentuk PPT, gambar ilustrasi ini, dan gambar kerja ya siswa Bu. Oh, bagus. Untuk selama proses pembelajaran ada yang ingin Ibu tanyakan? Untuk aktivitas siswa aja sih Bu, soalnya kan beberapa siswanya itu masih banyak yang pasif Bu. Berarti besok saya fokusnya itu lebih ke interaksi siswanya sama pengelolaan kelasnya sama tentang manajemen medianya ya yang Ibu bawakan. Betul. Untuk supervisi besok kita lakukan di jam 8, apakah Ibu bisa? Bisa Bu, siap. Terima kasih atas arahannya ya Bu. Baik, terima kasih. Ini untuk media sama FPP-nya udah bagus Ibu. Sampai jumpa besok ya Bu, saya akan datang di jam 8. Terima kasih Bu Fitri. Sampai jumpa Ibu, terima kasih banyak juga Bu. Iya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baik, kepada Audia boleh dipersilakan untuk memimpin doa. Baik Ibu. Oke teman-teman, boleh kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Audia. Baik, terima kasih Audia. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang pecahan ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin. Ada yang bisa memberi contoh tentang pecahan? Saya Bu. Apa itu? Boleh Kiki? Contohnya itu kayak potongan kue ulang tahun. Ih, bagus banget, betul sekali. Coba sekarang kita lihat gambar ini ya. Baik anak-anak, sekarang kalian boleh bikin kelompok masing-masing ya. Satu kelompok itu berisikan 2 orang. Lalu kerjakan LKS tentang bilangan pecahan yang senilai yang sudah dibagikan. Baik Ibu. Coba kalian lihat contoh di LKS. Yang pertama, perhatikan bagaimana pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama. Diskusikan dulu bersama anggota kelompok kalian. Coba sekarang kelompok 2 bisa dipresentasikan nggak hasilnya? Boleh Ibu. Oke, kelompok 2 boleh nih dipresentasikan hasilnya. Sebelum itu boleh perkenalan diri dulu ya. Oke, baik Ibu. Teman-teman, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama aku Audi. Nama aku Kiki. Oke, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, tadi kelompok kami itu berpendapat Ibu kalau pecahan 2/4 itu senilai sama 1/2. Nah, alasannya kenapa? Itu akan dijelaskan sama Kiki. Dan juga alasan itu karena pembilang dan penyebut itu sama-sama dibagi. Oke, bagus banget nih buat kelompok 2. Alhamdulillah. Oke, ada kelompok lain ada yang ingin menanggapi tidak? Sama Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Boleh kembali Ibu. Terima kasih Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa aja sih pelajaran kita tentang hari ini? Saya Bu. Boleh, silahkan kepada Mandi. Jelasinnya di tempat atau depan Bu? Maju boleh. Oke. Nah, kalau dari tulisan catatan aku, yang aku pelajari tadi Ibu Fitri ngejelasin kalau pecahan itu bisa kita dapat dengan cara mengalihkan atau membagikan dengan pembilang atau penyebut dengan nilai yang sama. Betul nggak Bu? Betul, hebat sekali Audi. Oke, sekolah dulu. Oke, sekolah yang masih belum paham anak-anak? Oke, kalau sudah
Aduh. Oke, baik. Selamat siang Ibu. Terima kasih tadi sudah mengizinkan saya untuk mensupervisi kelasnya Ibu. Tadi gimana nih Bu perasaannya setelah mengajar? Cukup lancar Ibu, tapi memang dari siswa-siswanya masih ada beberapa yang masih pasif Bu. Oh iya, tadi saya melihat juga memang masih ada beberapa siswanya yang kurang aktif dalam berdiskusi kelompoknya ya. Oke, saya izin menyampaikan hasil supervisi yang tadi saya lakukan di kelas Ibu ya. Mulai dari hal positifnya itu, yang pertama itu dari pembukaan pembelajaran sampai tadi di penutupan pembelajaran itu Ibu udah sangat baik, Ibu udah jelas, terus habis itu terstruktur juga, anak-anaknya juga antusias. Terus untuk media yang Ibu gunakan itu juga efektif, mulai dari penampilan PPT, terus habis itu tanya jawabnya juga, sampai lembar kerjanya untuk diskusi kelompoknya itu udah berjalan dengan baik. Terus untuk diskusi kelompoknya itu berjalan dengan tertib, anak-anaknya nggak ada yang ngobrol dan juga nggak ada yang berlari-lari sana sini, tetapi mereka fokus untuk diskusi kelompoknya. Udah cukup baik Ibu. Terima kasih Bu atas masukannya. Untuk pengembangannya saya ada mencatat 3-4 siswa itu masih kurang aktif ya. Mungkin dari Ibu bisa menerapkan seperti penunjukan acak siswanya gitu agar mereka itu bisa ada kesempatan berbicara kayak gitu. Terus juga bisa memberikan peran khusus bagi di dalam kelompoknya gitu. Jadi biar ada yang bisa kebagian untuk membaca, terus abis itu mencatat sampai juga untuk menyajikan hasil diskusi mereka. Terus juga bisa dengan di awal itu Ibu menggunakan pertanyaan pemantik supaya mereka itu nggak merasa ragu gitu pada saat pembelajaran dimulai seperti itu. Baik Bu, mungkin saya akan coba di pertemuan selanjutnya ya Bu. Baik. Untuk kemudian terkait penggunaan media, Ibu sudah sangat baik ya, udah menggunakan PPT, terus juga lembar kerja gitu. Mungkin bisa nantinya di next pembelajaran bisa menggunakan video singkat yang interaktif gitu, jadi anak-anak juga bisa melihat video tersebut. Seperti itu. Oke baik Ibu, terima kasih atas masukannya ya Bu. Iya, terima kasih juga ya. Untuk tindak lanjutnya kita bisa jadwalkan 2 minggu pekan depan gitu ya untuk kita melakukan supervisi lagi. Apakah Ibu bisa? Siap Ibu, bisa sekali Bu. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya Ibu dalam supervisi ini. Semoga pembelajaran kedepannya semakin baik. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Sophie.